Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke pertemuan kedua untuk mata kuliah Statistika dan Analisis Data. Nah, di sini kita akan membahas topik mengenai memahami data. Sebelum kita membahas topik mengenai memahami data, kita akan review terlebih dahulu pertemuan satu kita, yaitu mengenai tipe data. Nah, tipe data berdasarkan jenis peubahnya itu secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu ada data kategorik dan data numerik. Selanjutnya, data numerik ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada data diskret dan data kontinu. Nah, peubah kategorik ini merupakan peubah di mana nilai atau bilangan pada peubah ini hanya berfungsi sebagai kode saja. Kemudian untuk yang peubah numerik, itu merupakan peubah di mana nilai atau bilangan pada peubah ini itu merupakan nilai yang sesungguhnya. Sedangkan untuk peubah diskret itu merupakan peubah yang bisa dicacah, sehingga pada peubah ini tidak memungkinkan adanya nilai desimal. Sedangkan untuk peubah kontinu merupakan peubah yang biasanya membutuhkan alat ukur untuk mengukurnya. Biasanya ditandakan dengan adanya satuan di belakang nilai dari peubah ini. Contoh dari peubah kategorik itu adalah status pernikahan, misalnya menikah atau tidak menikah, kemudian miliki laptop atau PC, ya atau tidak, warna rambut, dan sebagainya. Contoh dari peubah diskret, misalnya jumlah laptop yang dimiliki. Kemudian contoh untuk peubah kontinu adalah berat badan dan suhu badan. Peubah berdasarkan skala pengukurannya dibedakan menjadi 4, yaitu ada peubah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Peubah nominal adalah peubah yang dapat mengkategorikan kategori dari peubah tersebut. Di sini peubah nominal contohnya adalah jenis kelamin dan warna rambut. Peubah ordinal merupakan peubah yang dapat mengkategorikan serta mengurutkan. Contoh dari peubah ordinal adalah tingkat pendidikan. Peubah nominal dan peubah ordinal keduanya merupakan data kualitatif. Selanjutnya, peubah interval merupakan peubah yang dapat mengkategorikan, mengurutkan, serta dicari nilai perbedaan atau nilai selisih di peubah tersebut. Pada peubah interval itu tidak ada nilai nol mutlak. Contoh dari peubah interval adalah suhu badan. Pada peubah rasio, kita dapat mengkategorikan, mengurutkan, membedakan, serta membandingkan. Di peubah rasio itu ada nilai nol mutlaknya. Contoh dari peubah rasio itu adalah umur, berat badan, serta penghasilan. Peubah interval dan peubah rasio merupakan data kuantitatif. Penyajian data dalam bentuk mentah biasanya tidak mudah digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, di sini data kalau misalnya hanya disajikan begitu saja, itu biasanya kurang menarik untuk orang lain. Di sini dimisalkan dia itu merupakan bahan dari membuat roti, ada terigu dan tepung. Selanjutnya, data jika telah diramu menjadi suatu bentuk informasi, maka mungkin akan ada sedikit orang yang tertarik. Seperti ini digambarkan dengan bahan-bahan tersebut sudah menjadi roti. Nah, selanjutnya, data apabila telah dipresentasikan dengan sangat baik, maka akan banyak orang yang tertarik dengan data kita. Di sini digambarkan dengan roti yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menarik. Nah, di sini data yang menarik perhatian orang tersebut akan menjadi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, beberapa bentuk penyajian data yang dibutuhkan adalah tabel, kemudian yang kedua grafik, diagram, atau chart. Tipe grafik yang digunakan itu akan tergantung dari peubah yang diringkas. Outline yang akan kita bahas hari ini yaitu pembahasan mengenai penyajian data pada peubah kategorik yang meliputi ada tabulasi satu peubah,
itu digambarkan dengan tabel distribusi frekuensi. Kemudian ada tabulasi dua peubah, itu nanti dapat digambarkan dengan tabulasi silang atau tabel kontingensi. Kemudian penyajian data berupa grafik pada peubah kategorik itu ditampilkan dalam bentuk bar chart, pie chart, serta diagram Pareto. Selanjutnya, penyajian data pada peubah numerik untuk satu peubah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kelompok, kemudian ada line chart atau diagram garis, histogram, ogive, serta stem and leaf atau diagram daun. Kemudian untuk dua peubah itu dapat disajikan dalam scatter plot atau diagram pencar. Untuk yang sesi 1, kita akan membahas mengenai tabel dan grafik pada peubah kategori. Berikut bahasannya. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu meringkas data berdasarkan kategori. Contohnya, dalam satu survei, mahasiswa baru kelas X Universitas Y ditanyakan mengenai kendala yang dihadapi ketika kuliah dilaksanakan secara online. Respon yang didapatkan adalah sebagai berikut. Berikut ini merupakan raw datanya, jadi respondennya ada 1-126, kemudian ini kendala yang dihadapi. Disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka hasilnya seperti ini. Di sini ada 10 mahasiswa yang memiliki kendala device, 42 memiliki kendala kuota, 67 sinyal, 3 tidak memiliki kendala, kemudian masing-masing 1 untuk kendala pada website terlalu banyak, listrik, serta jarang online. Nah, di sini peubahnya itu berupa kategori. Selanjutnya, diagram batang dan diagram lingkaran. Diagram batang dan diagram lingkaran sering digunakan untuk meringkas data kategori. Tinggi batang atau ukuran potongan pie menunjukkan frekuensi atau persentase setiap kategori. Di sini kita tadi memiliki peubah yaitu ini kendala, kemudian jumlahnya. Nah, jumlah ini dipersentasekan. Selanjutnya, jika ditampilkan dalam diagram batang, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini jumlah mahasiswa ya, jumlah mahasiswa yang menghadapi kendala tersebut, di sini kendalanya. Kemudian, kalau disajikan dalam bentuk lingkaran, maka seperti ini. Nah, ini satu lingkaran ini jumlahnya 100%. Kemudian dapat kita lihat di sini, kalau misalnya ini kan kategori dari kendalanya itu ada 7 kategori. Sehingga kalau misalnya ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran atau pie chart, itu dia tidak mudah untuk melihatnya gitu. Karena ini ada yang terlalu kecil-kecil, terus apalagi ini ada yang warnanya hampir sama ya, ada biru muda, ada biru tua, kemudian agak biru kehijauan gitu. Jadi kita sulit untuk melihatnya. Nah, untuk kategori-kategori yang banyak, peubah yang punya kategori banyak, itu akan lebih efektif jika disajikannya dalam bentuk diagram batang. Karena tujuan dari penyajian data adalah agar pembaca itu mudah dalam memahami data yang kita sajikan. Jangan sampai pembaca itu timbul pertanyaan, ini maksudnya apa dari penyajian data yang kita tampilkan. Nah, diagram Pareto itu menggambarkan data kategorik digunakan untuk memisahkan antara vital few dan trivial many. Kemudian diagram batang ditampilkan dari yang tertinggi ke terendah. Poligon kumulatif ditampilkan dalam grafik yang sama. Di sini kendala kita tadi. Kemudian dari kendalanya kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil.
hitung setiap persentasenya, kemudian digambarkan secara grafis. Nah, seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat berdasarkan diagram Pareto ini. Jadi, di sini yang utama kita lihat atau vital view-nya itu sebenarnya dari banyak kendala yang dihadapi oleh mahasiswa itu hanya dua ya, yaitu sinyal dan kuota. Nah, ini vital view yaitu kendala yang vital dari banyak kendala itu sebenarnya cuma ada dua ini, sehingga berfokusnya itu kepada kendala yang dua ini gitu. Selanjutnya cross tab atau tabulasi silang. Cross tables atau dikenal juga sebagai tabel kontingensi itu memuat daftar jumlah amatan dari setiap kombinasi dari nilai dua peubah kategori. Nah, ini jika ada R kategori untuk peubah pertama, yaitu barisnya nanti sebagai baris, dan C kategori untuk peubah kedua nanti sebagai kolomnya, maka tabel disebut dinamakan R dikali C cross tabel. Di sini contohnya, dalam suatu survei mahasiswa baru kelas X, Universitas Y, selain ditanyakan mengenai kendala yang dihadapi ketika kuliah dilaksanakan secara online, juga ditanyakan mengenai lokasi mereka berada. Didapatkan respon sebagai berikut. Nah, ini kalau misalnya raw tabelnya ya, kemudian disajikan dalam bentuk tabel kontingensi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada 9 orang di Jawa yang mengalami masalah device, kemudian ada 1 orang di Sumatera yang mengalami masalah device, dan sebagainya. Di sini bisa diketahui ya jumlah orang yang ada di Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera. Nah, itu paling banyak ada di Jawa ya. Sekian dulu untuk sesi pertama, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Terima kasih.